Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Fahri Dianmas dari Fakultas Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NIM 111910048. Dengan adanya tugas ini, untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Budaya Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rezaki, MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya organisasi pada perusahaan si cepat. Profil perusahaan si cepat. Si Cepat Express adalah perusahaan jasa layanan pengiriman barang, baik berupa dokumen maupun paket. Si Cepat Express merupakan perusahaan yang berbasis sistem teknologi terkini, mempunyai slogan ketika semua mudah, di mana Si Cepat Express menjawab segala kebutuhan dan keinginan pelaku bisnis e-commerce. Si Cepat Express berfokus pada pelayanan jasa pengiriman barang yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan berekspansi ke benua Asia dan juga Australia. PT Si Cepat Express berdiri sejak tahun 2014, di mana pengiriman 15 jam sampai untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung, serta pengiriman 1 hari sampai untuk kota besar seluruh wilayah Indonesia merupakan fokus utama dalam pelayanannya. Visi dan misi. Visi dan misi dari Si Cepat Express adalah untuk menjadi perusahaan ekspedisi nasional terbesar di Asia dengan memberikan dukungan dan kemudahan dalam perkembangan bisnis online. Si Cepat Express mewujudkan visi dan misinya melalui budaya perusahaan yang bertajuk FAST. Fokus, aktif dan kreatif, service excellent, dan teamwork. Ada fokus yang pertama. Fokus itu yaitu kesanggupan menyelesaikan proses sortir ribuan paket hanya dalam waktu singkat. Lalu ada teamwork. Dengan kebijakan, solusi serta inovasi terbaru yang diciptakan, Si Cepat Express mampu meraih tingkat keberhasilan pengiriman sebesar 97% hingga berhasil merangkul ribuan customer untuk bermitra dengan Si Cepat Express. Si Cepat Express memiliki komitmen membuat segalanya menjadi lebih mudah. Lalu ada aktif and kreatif. Tiap paket diproses dengan cermat sesuai dengan prosedur, timbangan akurat, serta resi digital dengan format SMS yang langsung dikirimkan kepada penerima paket dan hanya akan terselesaikan jika paket telah sampai ke tangan customer yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada service excellence, yaitu gerai Si Cepat Express selalu buka 24 jam dalam 7 hari termasuk di hari libur. Lalu ada tujuan. Tujuan standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja karyawan dan lingkungan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan bagi karyawan. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahan dan mengurangi konflik keraguan, pemborosan, overlapping, duplikasi dalam proses melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, merupakan tolak ukur untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan SDM secara efektif dan efisien. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari karyawan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, sebagai dokumen yang menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila mana terjadi suatu kesalahan. Lalu ada workflow koordinator wilayah. Yang pertama, memastikan kehadiran 15 menit lebih awal untuk memimpin morning briefing dengan tim untuk sharing informasi dan problem solving. Yang kedua, melakukan cek dan recheck validitas, serta data pick up dan antar. Yang ketiga, memastikan kepala kurir Si Cepat menerima data pelaporan pengiriman customer.
Yang keempat, memonitor trafik atau lalu lintas paket masuk dan keluar di gerai. Yang kelima, mengontrol penyortiran paket untuk jalur antar darat Jabodetabek atau nasional jalur kargo. Dan yang terakhir, memastikan kembali secara administratif airway bill perjalanan dengan baik. Reward and punishment. Tujuan dari reward and punishment adalah hal yang penting untuk membentuk pribadi atau budaya dari sebuah perusahaan agar berjalan dengan baik dan benar. Jika punishment dapat memberikan efek jera, maka reward akan menghasilkan hal sebaliknya. Untuk membuat reward dan punishment dapat berjalan dengan baik, diperlukannya konsistensi yang dapat menjamin bahwa reward yang diberikan harus bersifat konkret dan punishment yang bersifat dapat mengarahkan karyawan memahami kesalahannya. Secara teori, pengaruh positif dari reward and punishment adalah yang pertama, mekanisme dan sistem kerja menjadi lebih baik karena adanya tolak ukur yang jelas. Yang kedua, kinerja individu menjadi meningkat karena adanya sistem pengawasan yang objektif dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, adanya kepastian indikator kinerja yang menjadi ukuran secara kuantitatif maupun kualitatif tingkat pencapaian kinerja setiap individu karyawan. Reward. Dari reward ini, penilaian reward kepada setiap karyawan akan memiliki penilaian berdasarkan KPI atau Key Performance Index dan RKK, Rencana Kerja Karyawan, yang berhubungan dengan skala kenaikan gaji karyawan yang bersangkutan. Dengan catatan reward tersebut akan bersifat gugur apabila karyawan memiliki SP1 atau SP2 dalam masa periode 1 tahun penilaian. Lalu punishment-nya, peringatan yang diberikan akan bersifat langsung dari customer yang memberikan pengaduan langsung ke head office mengenai sehubungan dengan pelayanan si cepat ekspres. Namun, punishment secara literatur akan bersifat ke arah toleransi ke dalam bentuk kedisiplinan. Kesimpulannya jadi, perusahaan si cepat lebih mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk para konsumennya dengan meningkatkan kinerja para karyawannya agar berfokus pada kepuasan konsumennya. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.